Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Dalam video kali ini gue ingin membahas tentang salah satu judul anime mecha terbaik dan terkeren sepanjang sejarah gue nonton anime. Ingat, anime mecha, ya ingat, mecha ya. Jadi jangan sangkut pautkan dengan genre lain dan lain-lainnya gitu ya. Gue kadang kesel ya, kemarin katanya bang, katanya lu bilang lu sukanya anime A, kok sekarang B gitu ya, karena anda salah paham gitu ya. Jadi anime kesukaan gue yang paling keren itu adalah Tengen Toppa Gurren Lagann ya. Anime mecha favorit gue adalah Tengen Toppa Gurren Lagann. Bagi yang tidak tahu, Tengen Toppa Gurren Lagann adalah anime yang diproduksi oleh studio Gainax dan juga memiliki dua core alias dua core itu dua musim penayangan dan berjumlah 27 episode. Ya, anime ini tulis tahun 2007, jadi lo bisa tahu sendiri lah bagaimana kualitas anime di zaman itu yang menurut gue sudah luar biasa banget sih sekarang ini ya. Ketika gue menyadari kalau anime ini itu adalah anime yang dimana orang-orang yang memproduksi anime Kill la Kill, gue pun langsung tertarik untuk menontonnya. Jadi gue nonton Kill la Kill 2013, lalu gue cari info, ternyata oh mereka 7 tahun atau 6 tahun sebelum bikin Kill la Kill tuh membuat anime dengan judul Tengen Toppa, anime genre mecha. Dan ketika gue lihat memang sama persis kualitas visualnya, jadi gak ada perubahan dan sama-sama keren ya. Anime ini mendapatkan rating 8,67, tapi 7 tahun yang lalu ratingnya tuh 8,88. Entah apa yang terjadi karena penurunan-penurunan seperti ini, tapi bagi gue ngasih rating 10 itu adalah hal yang paling wajar. Kenapa? Karena menurut gue cerita dari anime ini tuh bener-bener luar biasa gitu. Storynya luar biasa, dramanya luar biasa, dan paling penting mechanya luar biasa. Jadi anime ini tuh bener-bener kekuatan hayalan kita tuh diperlihatkan gitu ya. Anda bagaimana menceritakan ada robot yang gedenya melebihi galaksi gitu ya. Lu berpikir aja lah, lawannya itu nanti kesannya kayak Tuhan. Gue habis mikir lawan itu kayak dewa gitu, nanti dewanya itu bisa mengendalikan semua planet gitu. Wah keren banget jadi bagi nggak tahu endingnya itu lawannya itu semacam dewa yang namanya itu Spiral, itu bisa mengendalikan apapun gitu ya, pokoknya kayak dewa gitu lah. Yang lebih kerennya lagi itu adalah plot twist dari anime ini ya. Di episode 1 sampai 14 atau 15, 13 seingat gue, itu dia akan melawan orang yang melindungi bumi gitu. Lu pikirin aja lah, yang dilawan tuh yang melindungi bumi loh. Jadi mereka tuh seluruh manusia hidup di dalam tanah untuk bertahan hidup di dalam tanah ya. Bertahan hidup. Jadi kalau mereka ingin keluar itu akan bertempur dengan robot-robot mecha ya, yang akan menjadi penguasa daratan gitu. Tapi mereka di bawah tanah itu akhirnya berjuang dan berperang untuk kembali merebut daratan gitu kan. Ketika mereka akhirnya melakukan kemenangan dan kembali merebut daratan, musuh atau bos dari musuhnya itu mengatakan, kau akan menyesal telah mengalahkanku dan bla 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 nya seperti itu. Lantas itu beneran terjadi ya. Ternyata alasannya itu dan ini jadi spoiler sih, jadi gak bisa gue sampaikan. Yang penting lu gak bakal bosen dengan ceritanya dan lu gak bakal kecewa sama storynya. Selain storynya luar biasa, satu lagi yang bikin gue bener-bener trot gitu ketika nonton ini adalah musik ya. Musiknya tuh begitu nauzubillah luar biasa. Entah kenapa kalau gue mencari anime yang musiknya keren itu gue hanya memikirkan beberapa judul seperti Shingeki no Kyojin, Alden Noah, lalu apa lagi ya, Owari no Seraph. Itu background musiknya bener-bener luar biasa gitu. Dan tentu saja Tengen Toppa juga salah satu gitu. Kalau kita di adegan-adegan yang kita meminta untuk menyesuaikan dengan perasaan kita, maka ya anime seperti inilah yang memang bener-bener gue apresiasi, bener-bener menyentuh gitu. Mau musiknya epic-epic, musiknya sedih-sedih dan sebagainya. Kadang kalau kita misalnya menonton sebuah anime tapi kita nggak terbawa, itu mungkin salah satunya adalah pembawaan yang masih kurang, maksudnya gimana, musiknya tidak terlalu membuat kita gitu lah, nggak membuat kita celing terharu atau sebagainya. Tapi tidak dengan Tengen Toppa itu sukses memberikan background musik yang benar-benar luar biasa. Di samping kualitas animasinya yang di zaman itu benar-benar gila banget sih kata gue ya, dan juga dimana ceritanya benar-benar nggak kepikiran banget sih. Jadi dari robot yang kecilnya cuman Iron Man itu nanti akan berubah menjadi robot yang gedenya itu sejagat raya gitu ya. Dan judul dari animenya itu pun keren, Tengen Toppa Gurren Lagann. Bagi yang tidak tahu ya, ini spoiler aja, Tengen itu nama robot yang kecil. Nanti kalau agak besar namanya Tengen Toppa, lebih besar lagi Tengen Toppa Gurren. Nah, Tengen Toppa Gurren itu sudah sebumi ukurannya. Lalu yang paling besar itulah Tengen Toppa Gurren Lagann. Itu nama robot terbesarnya itu. Wah itu keren banget sih, gue nggak nyangka.
judul dari animenya itu adalah penamaan dari robotnya, dan itu membuat gue semakin excited kan. Gue udah kelihatan, oh Tengen Toppa, oh Tengen Toppa Guren, gue penasaran Tengen Toppa Guren Lagann tuh sehebat apa gitu. Ya sebenarnya di video ini tuh terlalu banyak yang namanya spoiler, tapi gue bodo amat gitu ya, karena kalian harus tahu gitu seberapa bagus nih anime. Apakah anime ini underrated? Ternyata enggak. Di zaman itu anime ini bener-bener populer, dan banyak sekali merchandise yang laku keras dengan penjualan ataupun kualitas dari animenya. Tentu saja studio Gainax yang memproduksi anime ini tuh ya untung besar gitu ya. Tapi entah kenapa selepas itu Gainax mungkin nggak membuat anime mereka lagi, hingga membuat beberapa staff-staffnya itu keluar, hingga membuat studio sendiri, yaitu studio Trigger ya. Studio Trigger itu membuat Kill la Kill dan membuat, kalian tahu apa? Ya, Zero Two dan teman-teman alias Darling in the Franxx. Jadi buat teman-teman yang udah nonton Kill la Kill, Tengen Toppa, lalu nonton Darling in the Franxx, pasti merasa kenapa kualitas animasinya kenapa mirip-mirip, karena memang itu dihandle oleh orang-orang yang masih sama. Itulah hebatnya anime ini, yaitu konsistensi yang luar biasa dari tahun ke tahun, dan tetap mengandalkan story yang bener-bener di luar pikiran kita gitu. Menurut gua Tengen Toppa, lalu Kill la Kill, lalu Darling itu kan story-nya itu kan gak kepikiran. Oh ternyata lawan yang pertama kita hadapi itu kawan, itu orang baik. Kill la Kill juga lawan yang kita hadapi itu juga orang baik. Di Kill la Kill tuh dia ngelawan kakaknya sendiri ya, bukan kakaknya sih, masih rahasia. Jadi dia ngelawan orang yang telah katanya adalah mencuri segala-gala dari ayahnya, dan ternyata itu kakaknya sendiri gitu kan. Kakaknya itu juga nggak tahu kalau itu adiknya, sampai dia mengetahui dari ibunya sendiri, dan ternyata yang jahat itu ibunya. Jadi bersaudara ini itu pengelawan ibunya sendiri gitu kan. Sama seperti Tengen Toppa kan. Tengen Toppa itu nanti dia ceritanya itu melawan orang yang menguasai daratan, dan ternyata alasan dia menguasai daratan itu ingin berperang dengan itu makhluk yang disebut spiral, yang nanti itu gedenya segalaksi gitu ya. Pokoknya gue nggak bisa berpikir lagi deh, karena ini anime emang di luar biasa dari segala sisi yang bisa gue bahas dengan cara yang nauzubillah keren abis gitu. Lantas apa yang membuat gue ingin terus membicarakan anime ini? Itu juga dari segi romantisme genre. Jadi kalau teman-teman sadari, anime itu nggak ada genre romantisnya, tapi anime itu bener-bener bucin banget bos. Ya sedih banget ceritanya. Gue nggak mau ngasih tau endingnya ya, karena endingnya itu kisah bucin yang sangat menyakitkan. Oke. Gue jadi pengen nangis. Jadi itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Itu sekian dari gue. Semoga teman-teman suka dengan apa yang telah gue sampaikan. I'm CRY and see you next time.